Gimana hai-nya sekali lagi? Hai semuanya. Kali ini kita ciwi-ciwi ya. Iya. Khusus edisi ini adalah Emang ciwi-ciwi biasanya aja. nggak ciwi-ciwi biasanya? Hei. Bukan dia feminim energinya lebih feminim tinggi. energi, iya benar. Karena gembulnya sama kita ya kan. Yes. Jadi dia lebih mengayomi. Beradaptasinya sama kita. Iya dong. Mana dia? Foto. Ya biasa ada tawaran yang lebih besar di luar ya. Realistis Enggak ada ya. tuh istirahat, kan capek masa Ini kerja dadanya itu terus gitu. Dadanya berdegup kencang terus, ya. Jangan dia jatuh cinta setiap hari loh. Tapi hari ini seru banget karena kita kedatangan bintang tamu spesial yang mungkin ini adalah salah satu doa aku setiap hari gitu ya. Biar kamu nggak di itu Aryo terus iya, ya. biar nggak diilokkan sama Aryo terus. Temukan suaramu itu kan. Bener. Katanya Aryo, aku tuh bisa nyanyi cuma suaranya gak enak gitu loh. Mungkin ini adalah salah satu caranya Aryo untuk menyadarkan aku bahwa suaramu tuh beneran gak enak gitu. Makanya kali ini didatangin siapa? personal trainer khusus untuk vokal. Kirain mau nge-gym, wah ada personal trainer. Enggak dong. Kita kedatangan ada Bunda Mercy Bunda di Mercy, sini. hai. Luar biasa loh ya, aura-aura coachnya Aurat. itu udah aura coachnya tuh sudah terpancar kental dari sekali. di ujung sana Yes. sampai ke sini. Biasanya kalau aura coach itu ada judes-judesnya dikit ya. Karena kayak harus Bener. gitu. Harus disiplin. Disiplin. Tapi bagaimana kabarnya Bunda Mercy? Puji syukur, baik, masih hidup dan berusaha waras. Sekali, Iya, masih bisa benar. tersenyum dan gegek bersama Betul, ya. bisa Pol. Nanti Terbang dari mana ini tadi? terbang dari Pakistan. Oh dari Pakistan. Iya. Aku juga sama dari Pakistan sih. Beda, yang satu kan satu Pakistan. Iya, terus teman kita yang satunya mah dari Paris, makanya nggak datang pasar Isor. Pasar Isar ya. Makanya tidak datang hari ini dia. Jajar kauman. Jajar kauman. Guyonanmu lawas banget loh ya. Hai Luar Coach biasa. Mercy. Halo. Hari ini kesini pasti mau ngajarin kita berdua yang suaranya oke banget ini Iya, kan. iya. Ternyata Bunda Mercy ini kalau kemarin kan ngobrol sama Aryo itu Betul. as a, apa WO atau IO ya? WO. Benar. Wedding organizer. Ternyata di balik itu ada sosok Bunda Mercy yang lebih luar biasa as a Vokal coach. Coaching. Wah kok marah, kok emosi kok. Itu intonasi. Oh benar, Oke. benar. Itu adalah improvisasi ya coach ya. Kalau mengajar kan memang harus seperti itu. Menghajar. Harus ada. Tapi Harus sudah ada berapa dinamikanya. lama Bunda Mercy ini menjadi vokal coach? Untuk profesionalnya dari 2019. 2019. Tapi kayak bisa, maksudnya kayak bisa nyanyi tuh mulai dari umur berapa sih? Kalau bakatnya Mendalami. mungkin dari kecil ya, udah kedeteksi, tapi tidak diwadahi dengan baik. Baik. Jadi akhirnya ya syukur nyanyi gitu. Kalau ada acara atau kalau ada kesempatan baru nyanyi. Tapi untuk tekniknya baru bener itu di 2015 karena saya les. Tadi ada vibranya loh baru. Baru. Namanya coach ya. 2015 itu berarti mesti sekolah. Kuliah. Oh. 2015 kuliah, terus dikasih kesempatan untuk les 1 tahun. Terus akhirnya dari situ learning by doing. Oke. Baik menyanyi secara profesionalnya maupun mengajar. Oke. Gitu. Jadi aku tidak ada basic ini, tidak ada basic sekolah musik, tapi learning by doing sama keep on practice gitu. Oke. Praktek terus. Tapi kayak Gitu. emang kayak pembelajaran paling nyantol, paling enak tuh malah learning by doing nggak sih daripada kayak kita kayak nerima materi apa gitu tapi nggak ada kayak tidak diitukan Praktekan. sehari-hari gitu kan lebih susah. Tapi sempat ini juga ya, sempat les juga selama 1 1 tahun. tahun. Tapi 1 tahun itu berarti di tahun 2019. 15. Oh 2015. Apa yang akhirnya membuat Bunda Mercy memutuskan untuk ya wes lah aku les gitu. Padahal kan nyanyinya udah dari kecil Bunda. Menyanyi, jadi ini menyanyi saja atau tidak semua penyanyi itu mengerti teknik gitu. Oke. Kadang suara bagus saja itu belum tentu dia paham teknik atau Oke. mengerti cara menyanyi dengan baik dan benar. Iya. Gitu. Terus ternyata ketika aku les itu mataku terbuka, mata batinku terbuka. Mata najwanya ada? Nggak ada di Mbak Najwa dong. Jadi kayak mataku terbuka bahwa menyanyi ini sebuah keilmuan ya, sebuah Oke. satu kesatuan yang
komponennya detail ternyata, banyak komponennya. Jadi untuk menyanyi dengan baik dan benar itu secara gampangnya ternyata dari physically, mentally itu berkesinambungan. Kayak gitu. Jadi mereka berkorelasi sama simultaneously bernyambung. Jangan berat-berat ya Bunda ya. Bahasanya rodo angel ini. Berkesinambungan dan ya. berpengaruh satu sama lain between fisik dan mental gitu. Kan mental pun juga ikut ya Bunda ya. Itu justru salah satu bahan bakar utama. Soalnya kan tuh sering tuh ada yang gini, dia tuh suaranya bagus, tapi karena nervous suaranya nggak keluar. Hilang ya. Nah itu kenapa maksudnya gitu kayak ya. bisa dijelasin nggak sih kenapa kok bisa kayak gitu? Kalau kadang kita ya nyanyi di kamar mandi tuh kok kayaknya enak-enak aja, tapi ternyata waktu dilihat orang banyak tuh kok nggak sama gitu loh, tuh kenapa ya? Iya, jadi nervous itu salah satu killing factor ya, kayak faktor yang membunuh mental penyanyi. Jadi makanya kalau di kursus nyanyi atau di sekolah nyanyi, mentalnya harus dibangun dulu untuk belajar dan juga untuk menjadi penyanyi atau performer. Itu penting banget karena untuk mengatasi nervous itu juga ada ilmunya gitu. Paling gampang sama pengaturan nafas, breathing itu. Nah, ngaruh ya ternyata ya. Ngaruh Pol, karena banyak banget juga orang-orang yang gagal, nggak cuma nyanyi ya, kayak misal kakak-kakak lagi nge-MC terus redek moro lali gitu kan. Tiba-tiba iki ngomong apa ya gitu, ngeblank. Atau ada yang kalau sampai parah tuh ada yang sampai pingsan. Ada tapi? Iya, ada banyak gitu. Atau sampai permisi diare, gitu, muntah-muntah. Nah itu salah satu efek psikosomatiknya dari badannya karena ininya takut, ketakutan, deg-degan dan cemas. Pikiran gitu. negatifnya banyak ya Bunda ya. Tapi Bunda apa sih yang akhirnya ngedistract Bunda untuk mempelajari ternyata nyanyi itu nggak cuma sekedar mengeluarkan suara yang ada nadanya, tapi ada itu tadi ada tekniknya, mental juga. Itu apa yang membuat Bunda aku tak mempelajari itu gitu. Oh itu, awalnya dulu saya sering nyanyinya tuh sebagai vokalis ya, bukan penyanyi solo gitu. Jadi berangkatnya, band. Dari dulu ngeband. Terus saya coba evaluasi suara saya tidak direkam kan, memberanikan diri untuk mendengarkan suara saya sendiri. Ya saya soalnya banyak yang takut kan, nggak mau Miss, aku takut dengar suaraku dewe. Ya gak bisa kayak gitu. Kamu nggak akan tahu salahmu di mana. Nah ketika aku memberanikan diri untuk mendengarkan suaraku sendiri, ternyata kok banyak menceleknya ya, banyak keplesetnya. Tapi aku percaya setiap orang kalau terlatih dengan konsisten, ya kayak misal bodybuilder, dia bodinya jadi karena dia konsisten dan struktur belajarnya benar. Berarti kalau kita belajar dengan struktur yang benar, dengan cara yang tepat, pasti suaraku bisa lebih enak kok gitu. Suaraku bisa lebih baik dan aku tiap habis nyanyi itu nggak capek, gitu. Kadang kan aku sering dulu kayak kalau nyanyi itu apalagi ngerok, bandku dulu rock dan harus ngambil nada-nada yang bengok-bengok lah intinya gitu. Kok kok kayak tiba-tiba bukan ngos-ngosan tapi moodku langsung jelek. Karena kecapean. Padahal kalau bisa dipelajari dengan baik dan tahu porsi diri kita, itu nggak akan secapek itu. Moodnya juga tidak akan sehancur itu gitu. Makanya kadang ini ya Bunda ya, kalau lihat penyanyi-penyanyi itu dia kesannya nadanya tinggi banget, suaranya tinggi banget, apalagi sinden-sinden, tapi biasa dia kalau nyanyi tekniknya sudah benar ya. Betul, Bunda, betul. Nggak ngoyo gitu ya. Iya, padahal tuh tinggi nada yang diambil itu. Betul. Nah, tapi sebenarnya kayak semua orang tuh bisa nyanyi nggak sih kalau menurut Bunda Mercy? Maksudnya kayak Bunda Pia. Iya ya. Kayak ada orang yang suaranya bagus, suaranya jelek, atau yang jelek ini emang belum terlatih aja gitu. Apa karena tekniknya masih salah atau memang ya udah jelek gitu. Enggak semua orang bisa nyanyi gitu. Nasib ya. Iya. Lebih ke sana. Jadi lebih tepatnya perspektif tentang jelek ini kita harus samakan dulu. Jelek itu kenapa gitu loh. Jadi maksudnya kadang gini, aku nyanyi kalau orang nggak suka sama aku ya, suaranya Mercy jelek gitu. Oh iya, gitu. Bukan seleranya selera. ya? Itu bisa jelek itu bisa dari selera, bisa dari memang tekniknya belum tepat. Itu ya bisa jadi jelek banget karena ya tekniknya tidak tepat, jadi menyanyikannya tidak dengan tepat gitu. Bisa jadi juga faktor lain-lain, contoh dia sakit, nyanyinya jadi jelek. Gitu. Kayak gitu-gitu. Atau pemilihan lagu atau nada dasar yang nggak tepat itu bisa jadi jelek gitu.
Banyak faktor. Nervous itu juga bisa menjadikan seseorang nyanyinya jadi jelek. Iya, jadi kayak fales. Bener, bener. Nah, kami biasanya kalau di ngajar itu jarang bilang jelek, tapi nggak tepat gitu. Oh, Itu. Kalau jelek kan soalnya lebih kayak subjektif ya, Iya. nggak objektif pada anak ini kesalahannya di mana, kurangnya apa gitu. Berarti kalau dari sini Nisrina bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semua orang tuh sebenarnya bisa nyanyi. Bisa Belum harusnya. terlatih bisa. aja. Iya, Gitu tinggal ya. tekniknya. Karena kadang itu kita pernah dengerin orang nyanyi, mungkin kayak Aryo dengerin aku nyanyi gitu ya. Katanya bukan nyanyi, cuman ngomong liriknya aja gitu, ngomong biasa. Oh, iya. Mungkin itu tidak ada soul-nya kali ya Bunda. Maybe atau Kak Nisrina belum nemu ini. Apa sih Suaranya. suaranya, nada dasarnya sama kira-kira lagu apa sih yang Nisrina cocok? banget. Iya, gitu. betul. Oh iya sih, betul, gitu. betul. Iya, kan karena emang kayak ada beberapa orang yang dia tuh di genre ini bagus, tapi Betul. di genre ini nggak cocok, Ya, kayak gitu. Benar. kurang kan, gitu ya. kurang. Nah terus akhirnya kalau Bunda Mercy sendiri menemukan, oh ternyata suaraku itu ke arah sini loh, Iya. aku tuh genrenya ke sini loh. Itu setelah berapa lama menggeluti dunia vokal? Gelut ya. Iya, agak-agak keras kita memang. Berapa lama ya? Ya mungkin learning by doing itu dari mulai aku aktif menyanyi itu masuk kampus 2013. Oke, Itu kayak mulai masih ngeband ya Bunda? iya ngeband sama kayak oh ternyata jiwaku nggak di paduan suara nih gitu. Oh awalnya patsu. Enggak. Jadi kayak ditawarin, Mercy mau ikut paduan suara enggak? Kayaknya enggak deh, karena sistemnya beda. Oke. Kalau di paduan suara kan unisound ya, dalam artinya suaranya dijadikan satu padu. Oh iya. Iya. benar. Jadi jiwaku yang brodol ingin keluar ini nggak bisa keluar gitu. Akhirnya kayaknya cocoknya di band-bandan karena bisa lebih ekspresif, sama kan aku juga main keyboard. Oke. Sama juga nulis lagu, jadi bisa lebih terekspresikan. Oh, wow. Bisa lebih explore ya. Kalau paduan Iya. suara kan dia kayak udah Terstruktur. Kamu suara gitu, sopran gitu, ya. sopran santun. Itu Betul sopan. sekali, sopan santun. Kita akan lanjut lagi nih, seru banget ya karena kita juga pingin belajar gitu, Iya. kita juga mau jadi penyanyi Iya, lah. sebenarnya teknik itu ada teknik apa aja sih yang memang harus dipelajari buat orang-orang yang awam terutama ya. Oke. Jadi aku tuh pengen nyanyi, pengen bisa nyanyi. Jadi aku harus mulai dari mana? Nanti kita bakalan tanya-tanya lebih lanjut sama Bunda Mercy. Jadi jangan kemana-mana. Kita habis live show. Oke, balik lagi ya. Kita mau belajar, kita mau jadi muridnya Coach Mercy. Iya, soalnya hari ini. kalau putus sendiri tuh sebenarnya kamu tuh sudah enak kan nyanyinya. Enggak yang sih, nggak enggak enak sebenarnya. suaranya. Kayak masih fales gitu tuh masih, karena aku kayak nggak ngerti. Nah, Kalau dari false situ. diapain gitu. Kalau fales kamu diem aja menggelikan cipka wis gak usah nyanyi. Itu dulu, Bunda. Iya. Oh, jangan Bunda katanya kan nggak mau dipanggil Nggak Miss. apa-apa, Soalnya kalau apapun. Bunda katanya kesannya anaknya sudah 5. Iya. Nah, Jadi kita panggil Miss aja. Miss. Mercy. Miss Queen. kita itu. Itu kita. Kita kerja. Iya, makanya. Siang panas mentang-mentang kayak gini. Masih kita berangkat. Miss, mau tanya. Nggih. Kalau misalnya kita sebagai orang awam yang Iya. memang belum pernah belajar atau mendalami vokal, itu sebenarnya teknik apa aja sih yang harus kita ketahui gitu kalau mau belajar nyanyi, mulai belajar Dasar nyanyi. nih, paling dasar. Oke. Wah, berat ya pertanyaannya. Ini Enggak perlu sih. bayar nggak, Miss? Anu. Takutnya nanti ada bilnya di Iya. sana, Miss. Ada di asisten saya ya. Dia nanti ditagih ya. Nggak, jadi fundamental di dalam menyanyi itu tadi ya ada dua hal yang perlu diperhatikan dari Oke. secara fisik dan mental dulu. Oke, Iya. fisik dan Fisiknya mental. apa? Berarti alat indera vokal kita, Mulut. mulut, terus rongga mulut, Pita suara. pita suara itu masuk di ini ya, di leher. Iya. Leher kita minimal harus sehat dulu. Terus kemudian pernafasan Oke. atau abdominal kita, perut ya, daerah perut, diafragma, perut bawah, terus dada. Itu harus dalam kondisi yang prima dulu. Oke. Kalau nggak prima, itu akan mengganggu prosesnya. Oke. Gitu. Terus selanjutnya, secara mentalnya yang harus disiapkan itu adalah mental belajar dulu. Berarti apa? Telaten, sabar,
dan konsisten. Selanjutnya ada mental untuk menjadi performer atau penyanyi. Dalam artian apa? Ya kalau kita perform harus all out. Sama menghargai karya yang kita bawakan. Biasanya itu kebanyakan orang-orang atau teman-teman penyanyi ini kurang menghargai. Ya pokoknya aku bisa nyanyi gitu. Nah kan lagu itu diciptakan dengan effort ya, dengan dengan maksud dan tujuan khusus gitu, atau kayak memang orang yang menciptakan karya seni ini ada effortnya. Nah kita yang membawakan ini harusnya juga bisa menghargai. Kalau kita menghargai sesuatu, membawakannya akan dengan all out. Apakah itu termasuk dalam menjiwai? Betul, menjiwai. Sama ya? Menjiwai aja sesuai pengalaman pribadi, sama menjiwai plus menghargai karya itu beda. Beda lagi. Beda gitu. Kompleks ya ternyata Gitu. ya. Terus kalau untuk teknik vokalnya, ininya kalau vokal itu di sini kan. Bagaimana kita mengeluarkan itu. Satu yang paling penting dipahami adalah selamat dulu. Nyanyi nggak untuk cedera toh gitu. Maksud nyanyi untuk pita suara kecepit kan nggak mungkin. Jadi dalam artian apa? Memang belajarnya dari basic dulu. Nah basicnya apa? Ada pernapasan. Itu penting banget. Cara bernafas dengan baik dan benar. Pernafasan itu yang sering dipakai oleh penyanyi itu yang diafragma. Melatih otot-otot diafragma ini agar fleksibel dan bisa digunakan untuk support nafas kita. Nah, Gitu, diafragma. Nanti kalau untuk contoh diafragma di mana? Di YouTube banyak gitu. Misalnya banyak bilang, Miss aku nggak mampu les atau nggak bisa les, nggak punya waktu. Tutorialnya banyak, tinggal mau atau tidak. Di sosmed udah banyak ya, Miss. Betul. Terus habis itu mungkin yang dasar yang lain yang perlu dipahami juga tentang artikulasi atau pengucapan gitu. Kadang tuh banyak yang ya pokoknya suara enak tapi pengucapannya kurang tepat. Atau minimal dari huruf vokalnya dulu, vowel ya. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas dulu. Itu untuk melatih ya, untuk ketika kita belajar gitu. Nanti akan kebiasaan. Sampai kita jadi penyanyi pun kalau biasa ngeremeng ya akan ngeremeng. Kadang ada yang nanya gini, loh Miss bukannya banyak tuh sekarang penyanyi-penyanyi yang cara menyanyinya itu nggak mangap. Minimal kamu tahu basicnya dulu secara kuat, nanti kamu mau model apapun ketika kamu punya karya atau kamu nyanyi terserah. Gitu. Jadi akan menjadi ciri khas gitu ya. Betul, itu memperkuat pondasinya dulu gitu. Pengucapan terus kemudian postural gitu. Bagaimana kita menyanyi itu posturnya yang tepat. Jadi biasanya kalau yang paling basic itu latihan untuk open chest and open throat. Jadi kondisi leher kita ini terbuka, bukannya kebuka nggak pakai apa-apa gitu ya. Tapi lebih tepatnya tidak menutup jalan nafas sama tidak nengkuk gitu. Nggak terlalu dangak, nggak terlalu ini. Terus sama tegap ya, untuk open chest sama tegap. Ngaruh banget. Gitu. Ngaruh untuk kayak keluar outputnya suara gitu. Iya, ke all outan kita dalam bernafas, dalam memproduksi suara. Kayak gitu. Terus kemudian artikulasi tadi kan memproduksi kata-kata ya. Kayak A, I, U, E, O maupun huruf konsonan itu juga penting dilatih. Jadi apa untuk kebiasaan kita ngomong jelas, nyanyi pun juga jelas. Kayak gitu. Dan juga untuk support, kadang satu lagu, satu kalimat, kadang nggak selesai. Atau iki maksudnya apa sih di belakangnya itu kadang kecantol-cantol. Nah untuk menghindari kecantol-cantol atau kalau Jawanya itu kami sosolen. Oh nafas berarti itu ya? Artikulasi. Oh artikulasi. Atau penggunaan Belibet mulut gitu. belibet. Gitu. Apalagi kalau lagunya cepet kan kadang kesingsal-singsal gitu kan. Masuk ke yang selanjutnya. Betul. Terus apa lagi ya? Pernapasan, artikulasi, postur, kurang lebih itu dulu. Karena nanti di dalam belajar vokal itu ada latihan breathing sendiri atau nafas sendiri. Terus ada vocalizing atau menggunakan teknik vokal yang digunakan untuk pemanasan. Sama nanti ada teknik vokal yang digunakan di dalam lagu. Beda lagi, Miss. Sama-sama beda. Jadi yang digunakan untuk pemanasan ini biasanya juga ada yang dipakai di dalam lagu. Nah pemanasan ini fungsinya untuk menyiapkan alat indera vokal kita agar ready to use. Ready untuk dipakai gitu. Kayak misal kita mau lari, kita gak pemanasan, jepat akhirnya. Betul, jepat itu itu Australia ya, yes. Sobat Sela ya, jepat. Atau kayak ini apa misalnya motor gitu Bener, kan. ngadat. Kaki mati. Betul Kaki matinya. Kakinya mati. Kalau nggak dipanasin dulu. Nah itu belibet itu. Iya. Oke pemanasan dulu. Pemanasan itu apa yang kayak Nah, ya gitu. Bener, pinter pol. Wes ngerti ngono ya, harusnya bisa. Nah, yang paling basic ya untuk ini yang jadi muridku itu 0 potol sampai ini aja beginner memang. Aku nggak ngajarin orang-orang expert.
Why? Gitu. Why, Miss? Karena kalau untuk yang bisa ngajarin orang-orang expert sudah banyak. Tapi yang telaten untuk ngajarin dari nol putul sampai tengah-tengah, apalagi anak-anak sampai oma-oma, itu belum banyak. Iya, gitu. iya. Atau sudah banyak pun juga, ya kadang cocok-cocokan ya. Itu. Karena aku lebih pengen murid-muridku ini pondasinya kuat gitu. Karena kayak harus mulai dari basic banget dia Betul. menemukan Iya. suara-suara Iya, Miss, benar. tapi itu bukannya semakin sulit ya? Maksudnya Iya. akhirnya untuk membangkitkan semangatnya mereka, terus menumbuhkan mentalnya mereka itu bukannya lebih sulit? lebih sulit daripada dari ngajarin yang yang expert nggak yang sih? tinggal apa namanya misalnya vibra atau cara bernyanyi yang teknik Dinamikanya. apa, Nah, gitu. itu tuh kesulitannya pasti beda-beda. Aku pun pernah punya murid expert, akhirnya aku nggak ngapa-ngapain. Cuman benerin dikit dan memberikan referensi bernyanyi sama apa ya, tingkat kesulitannya adalah pada kita sebagai coach harus lebih detail daripada dia. Oke. Dan harus ngeksplor banyak variasi agar dia bisa mengembangkan potensinya yang sudah terasah. Oke. Sedangkan kalau yang anak-anak atau ibu-ibu, kadang muridku juga ada Pak D juga. Itu yang dari nol putul ini, yang mereka butuhkan yang pertama itu sebenarnya adalah mentalnya dulu. Oke. Gitu. Karena kan banyak yang bilang ke aku kayak, Miss, aku pengen bisa nyanyi tapi telat nggak ya? Oh, Biasanya oma-oma umur 65, umur 70. Itu kan lagi seneng-senengnya karaoke tuh ya. Iya, umur bener. segitu. jangan itu yang ikut melodi memori. Bisa jadi mungkin ya. Nah itu, jadi untuk, kalau aku pertama yang tak tanamkan ke murid-muridku adalah mentalnya dulu. Oke. Untuk masalah teknik itu yang bisa ngajarin teknik vokal tuh banyak banget teman-temanku, senior-seniorku Oke. hebat banget. Tapi untuk mental ini cukup berat. Karena kan kadang kalau anak-anak ini orang tuanya yang semangat gitu tuh. Iya. Orang tuanya yang semangat, anaknya wegah gitu. Iya. Nah, kalau misal apa namanya, kalau untuk yang sudah dewasa, seumuran aku atau di atasku, itu kadang telat nggak ya Miss gitu. Nggak ada kata telat sih sebenarnya, selama alat indera vokalnya nggak rusak gitu. Kalau rusak kan susah ya, harus dibenerin secara medis dulu. Gitu. Terus habis itu apa ya, untuk mental mereka berani perform. Ya. Itu yang paling penting Star menurutku. gitu ya. Kadang ada juga teman-teman yang pernah les di aku itu mereka terganggu secara mentali, psikisnya kayak kena illness atau disorder gitu. Mereka untuk melawan depresinya, melawan sakitnya itu dengan singing terapi. Dalam artian mereka menyanyi untuk menerapi diri sendiri. Oh bisa buat terapi juga? Bisa, karena kan dalam kegiatan menyanyi itu ada hormon rilis. Iya. Gitu, hormon Krem rilis. warna, Betul. krem gitu ya. Iya. Tapi Miss Mercy ini basically psychologist atau Bukan. pernah belajar di sana atau ya karena udah banyak panggung yang Miss lewatin akhirnya oke, aku tahu celah mentalnya di mana. Nah, karena aku sendiri juga pernah mengalami disorder, gitu kan, selama pengobatan intensif 4 tahun, gitu. Terus kemudian habis itu aku juga aktif di kebudayaan, non seni, ya. Jadi salah satu goals murid-muridku yang kutemukan yang kayak dipertemukan dengan aku ini orang-orang yang kepengen happy. Oke. Sebenarnya pengen happy. Pun anak-anak kalau misal mau ikut lomba, aku juga menanamkan be happy untuk singing gitu. Akhirnya nggak tertekan. Gitu. Dari situlah, dari kasus-kasusku sendiri, dari sekitarku, dari pengalamanku kayaknya memang apa namanya, orang bisa melakukan sesuatu dengan oke itu ketika dia nggak tertekan. Oke. Gitu. Lakukan sesuatu dengan senang, dengan Senang, hati yang senang, happy. Akan Ternyata dari menambahkan dopamin juga ya. Betul. ternyata kayak dari nyanyi tuh maksudnya kayak banyak hal yang bisa dikulik gitu. Bener, tapi seneng gak sih betul. maksudnya kalau kita lagi nyanyi terus suara kita tuh enak. Nah, Iya, Happy nah gitu ya, itu yang Miss ya. happy. betul. Ini menarik banget loh, ternyata ada basic dari Miss Mercy sendiri yang memang membuktikan bahwasannya apa namanya, jatuh bangunnya kehidupan itu ternyata juga bisa salah satunya bisa dikembalikan lagi dengan bernyanyi. Betul, Dengan betul. hobi-hobi kita mungkin nggak cuma nyanyi ya, tapi hobi-hobi lain juga. Iya, benar. Kita akan lanjutkan lagi ya saat ini karena seru banget ini perbincangannya apa seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di slideshow.
Oke. Ya, karena kita belum sempat ngobrol itu Iya. tadi ya, kenapa sebenarnya apa yang sudah dialami oleh Miss Mercy Iya, yang iya, iya. selama 4 tahun ini Iya, iya, iya. mengalami naik turun roller coasternya kehidupan. Dan ternyata keluarnya, rilisnya, healingnya tuh di menyanyi. Iya, Gimana salah gimana dan ceritanya? akhirnya apa sampai bisa mengajarkan atau mengenalkan Heeh. mental yang Singing seperti terapi, apa iya. sih yang akhirnya Gimana dibutuhkan. tuh? Gimana ceritanya Miss? Boleh disepilkan sedikit? Boleh, Miss? boleh. Heeh, awalnya tuh gimana? Apa yang Miss rasakan? Iya, karena aku berangkatnya bukan dari akademisi pervokalan dan permusikan. Heeh. Terus aku mungkin bakatnya ada di situ juga. Oke. Terus orang-orang bilang, Mercy kalau stres nyanyi aja gitu. Aku nggak mendapatkan kebahagiaan ketika aku nyanyi. Awalnya aku lebih suka ngoceh kayak nge-MC, lebih suka ngoceh kayak bercerita gitu. Nah ternyata apa sih sebenarnya aku cari? Apa sih yang bikin orang happy saat nyanyi? Ternyata ada hormon rilis tadi kan, Oke. hormon kebahagiaan yang terilis, energi-energi yang kerilis, akhirnya merasa lebih lega. Oke. Nah terus kemudian aku mencari, kok aku selama ini nyanyi kurang oke ya? Ternyata ketemunya jawabannya adalah teknikku yang kurang tepat gitu. Oke. Aku belum bisa sebagus itu menyanyikan satu lagu sampai titik di mana oh standar perfectku segini. Terus kemudian ketika aku mengalami mental disorder itu, aku rasanya kayak enak ngelihat murid-muridku, aku ngelihat piano itu capek. Duh kapan sih ini aku bisa ganti profesi nggak ya? Oh, sorry Miss, Gitu. berarti mental disorder itu sempat dialami ketika Miss Mercy sudah terjun as a coach. Sudah, itu dari 2020 Mungkin sampai kayak 2024. apa ya, Ada bosen, kejenuhan gitu tak? Jenuh. bosen dengan kegiatan yang Iya. berulang-berulang I see. itu gitu ya. Capek karena aku harus tampak baik-baik saja dan selalu happy di depan murid-muridku. Nah, padahal kalau aku ngerti bagaimana menggunakan menyanyi ini sebagai singing therapy, harusnya aku bisa lebih oke dong gitu. Oke. Iya. Ternyata aku ketemu jawabannya pelan-pelan ada menyanyilah dengan tulus gitu. Oke. Menyanyilah dengan tulus artinya apa? Paham nih lagunya ini tentang apa, terus kemudian cara menyanyikannya, bagaimana menyanyi next level dengan menyampaikan pesan ini kepada yang menonton. Oke. Entah itu ada yang nonton atau yang enggak, latihannya kayak gitu. Jadi nyanyi nggak syukur nyanyi menggunakan teknik yang rapet tapi nggak ada esensinya, tapi lebih balik kepada esensialnya. Lalu selanjutnya aku men-challenge diriku dalam masa aku sakit itu untuk aku bisa lagu-lagu yang keramat itu. Aku kalau bilang lagu sulit-sulit itu lagu keramat gitu ya. Lagu-lagu yang kayaknya nggak mungkin deh aku bisa nyanyiin itu. Ternyata Contohnya kayak apa aku itu, bisa. Miss? She's Gone. Oh. Lady itu. Kayak Yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi yang yang full teknik kayak gitu ya. tekniknya rapet-rapet. Itu aku bisa nggak ya? Sampai aku memacu diriku untuk sehari latihan 4 jam. Ternyata capek juga ya. Karena ada tekanan itu Tekanan. tadi kan ya. Akhirnya Miss, tapi ketika Miss Mercy merasa itu tadi ada kejenuhan gitu kan, kok kayaknya kok aku capek ya, itu apa yang akhirnya Miss Mercy putuskan? Berhenti dulu sebentar aja, aku tak istilahnya cuti dulu bentar, atau langsung menemukan itu tadi, oh ternyata aku harus nyanyi lebih tulus lagi supaya aku happy. awalnya pengen berhenti ya, karena apa namanya, kayaknya Sempat ingin ingin menyerah. menyerah. Tapi kayak aku ingat lagi di beberapa tahun lalu atau pas aku masih kecil tuh, aku pernah bermanifestasi deh atau bermimpi, aku pengen ngajar nyanyi gitu. Oke. Aku pengen jadi coach atau aku pengen jadi dosen, aku suka mengajar soalnya. Oke. Kayak gitu. Jadi ya diem dulu sebentar, mungkin kayak libur seminggu terus balik lagi. Karena rindu pasti. Sesuatu yang memang passion kita atau kita suka tuh pasti Nggak akan bisa lama-lama ya Miss betul, ya. pasti kita rindukan dan akhirnya balik lagi gitu. Oke, tapi itu sih poinnya, maksudnya ketika kita merasa jenuh, it's okay kok untuk berhenti sebentar Take a ya. break. Take a break, meskipun murid-muridnya Miss juga kalau ada ngerasa jenuh, it's Iya, okay ya iya, untuk benar. take a break dulu. Karena kayak mungkin kita tuh cuman butuh istirahat, bukan untuk keluar dari Anjay, Betul. kata-kata hari ini. Miss, tapi muridnya Miss Mercy itu mulai dari usia berapa sih? Paling kecil itu aku pernah pegang umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Itu emang udah bisa diajari Iya, secara Bukannya di umur-umur segitu kayak mereka kayaknya tuh Iya. main gitu. Ya tergantung dari anaknya. Kalau memang ada bakat natural maka dia akan cepat nangkep. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu cuman menciptakan rasa nyaman dan mengenalkan. Oke. Itu. Maka mereka akan merekam memori itu dan ngapalin gitu loh. Menghafalkan. Kayak misal tak kasih notasi-notasi, coba tiruin.
Atau kalau itu dengerin lagu anak-anak. Oke. Membuat dia nyaman dulu untuk belajar. Ya memang sambil main, sambil gambar, sambil bawa Metodenya mainan. beda ya, Iya, metodenya Miss, ya. beda. Pengajarannya mungkin apa yang diajarkan sama, cuman kayak metode untuk penyampaiannya aja. Iya, gitu kan, benar. yang Betul. berbeda. Maksimal sampai usia berapa, Miss? Aku pernah pegang 70, Wow. oma-oma. Apa alasannya, Miss? Karena beliau usianya kan sudah bukan usia bekerja. Iya. Terus beliau rajin ke gereja, pengen menyampaikan doa pada Tuhan dengan lebih tulus, lebih bagus gitu. Sama biar produktif yang menyenangkan gitu. Oke. Untuk Iya sih, kayak memperpanjang. bosen gitu nggak sih? Dia kayak bosen mau ngapain lagi gitu Iya, mungkin karena sudah nggak ada kegiatan yang Iya, iya. wajib apa gitu. Betul. Biar lebih produktif, memperpanjang usia gitu. Tapi kalau menurut Miss sendiri, mulai dari anak-anak usia di bawah 5 tahun, kemudian remaja pasti juga ada dong ya. Ada. Dewasa sampai ada oma-oma yang Oma-oma. paling sulit untuk akhirnya mengenalkan secara mental dan fisik dari teknik vokal sendiri itu. Yang paling sulit yang usia berapa sih, Miss? Yang kecil sih. Yang bawah 5 tahun. bawah 5 tahun gitu. Kadang karena mungkin orang tuanya bilang kayak, Miss ini kayaknya dia punya bakat dan lain-lain. Iya, anaknya mau atau enggak gitu. Oke, balik lagi ya, Miss, ya. Karena usia bermain ya, jadinya memang harus di pelan-pelan dulu Benar, gitu. benar. Jangan terlalu bernafsu untuk anakku harus bisa jadi penyanyi pro. Kadang tuh ini ya, mak bapaknya ini harap diperhatikan mak bapak ya. Jangan menekan kami sebagai guru untuk membuat anakmu jadi penyanyi. Iya. Ingat itu mak bapak. Iya, ingat mak bapak ya. Bisa Garis kayak bawah. yang punya cita-cita tuh mak bapaknya Iya. yang nggak kesampaian. Nah ini anaknya Betul. sudah meneruskan. Padahal kita juga nggak tahu anaknya ini kayak Nah, mau atau yang penting telaten enggak. pelan-pelan dulu. Nah itu dia. Sabar gitu. Tapi kalau menurut Miss sendiri, in case memang mama papanya yang benar-benar menggebu, aku kepingin anakku itu better dalam bernyanyi. Tapi anaknya sendiri secara gamblang ngomong, aku tuh nggak suka sebenarnya nyanyi. Itu Iya. Miss lebih memilih ke arah yang mana? Wow, kali ini kita sudah memegang mic karena Biar kita kerasa ya. Biar kerasa kalau kita tuh lagi ngobrol Yes. sama vokal coach. Dan nanti kita juga akan mendengarkan suara Yes. indah emasnya untuk menutup Betul. segmen 4 kali ini. Terus kita juga akan belajar kenapa kita hari ini dipakein mic ya? Karena kita belajar cara pegang mic untuk Apakah penyanyi ada itu seperti bener apa. yang kayak gini? Set. Ra re ra re ra re ra re ra. Set. Nah, itu boleh gak sih? Ada nggak sih teknik pegang mic tuh gimana? Agaknya lawas ya. Terus juga Miss, ya. biasanya ada yang mic digini-giniin nggak sih? Ah, ya. Nah itu kenapa digini-giniin tangannya itu kenapa? tremor Iya. atau- ASMR. Iya. Kuku. Beda, Miss. Oh iya. Beda, Miss. Luar Nah, biasa ya, tapi gimana, tadi gimana sebelumnya kita tuh? sudah menyampaikan bahwasannya ternyata meskipun ada anak yang kayaknya merasa aku tuh gak seneng nyanyi gitu, tapi Iya. sebagai coach juga mau tidak mau harus memberikan atau memberikan gambaran dulu ya. Betul. Iya. Aku kalau nyanyi itu nanti jadinya kayak gini loh, wes Iya. monggo terserah. Benar, mau benar. dilanjutin belajarnya atau enggak gitu ya, Miss Betul ya. sekali. Nah, tapi kalau di Miss Mercy sendiri itu juga diajarin nggak sih, Miss, teknik memegang mikrofon dan lain sebagainya? Terus Atau kayak mungkin nyanyi. nyanyi yang pakai mic apa ini? Oh iya, mic Clip on. Clip Oh, on. terus Kayak gitu itu kayak beda nggak nyanyi sih? sambil ngedance biar Oh iya, nggak bener. biar nggak ngos-ngosan Biar habis nggak suaranya. Oke, yang mana dulu ini? Bebas itu Aku juga banyak lupa sekali tadi ya. apa aja, Miss. Nah itu kalau untuk handling mic itu pasti diajarin gitu. Intinya mikrofon ini kan untuk membantu kita mengeraskan suara. Benar. Nah meskipun nanti suaranya keluarnya lewat sound out gede gitu kan. Ya yang jelas di mana suara itu keluar disitulah yang dibantu untuk mengeraskan. Jadi mic-nya di depan mulut gini Oke. gitu. Tergantung kebutuhan juga. Kadang ada yang gini juga tuh biasanya yang nyanyi nge-rap. Ya. Yang penting suaranya bisa terdengar jelas. Miss, gitu. tapi Band-bandan juga gitu nggak sih biasanya? Iya. Kayak, Tapi beda nggak sih, Miss, antara kita pegang di depan mulut, di atas, sama ada yang tekniknya aku gini.
sampai sana. Oke, kalau kita ngomongin beda jelas beda. Output suaranya akan berbeda. Tapi kalau normalnya nyanyi ya di depan mulut gini. Dikasih jarak satu tangan gini. Nah, kadang kita itu pentingnya untuk cek sound, cek line ya. Cek suara kita sendiri, dimonitor gimana dan di sound outnya gimana gitu. Kadang beda mic sama beda mixer, beda settingan gitu. Yang paling penting adalah ke telinga kita dulu sebagai penyanyi. Gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk tekniknya Agnesmo ya, ini juga banyak yang nanya. Apa sih Miss kok harus sampai 2 kilometer? Karena suaranya kenceng. Miss kejauhan 2 kilometer. 2 kilometer sini plaza misalnya gitu. Nah, itu karena suaranya dia kenceng, keras gitu. Kalau misal dideketin sama mic gini, nah ini suaraku tak deketin. Makin kenceng. Kenceng kan? Gak bayangno kalau dia suaranya tinggi plus kenceng, iso mencelat itu. Nah, jadinya dijauhkan. Biar kayak tetap stabil range suaranya sama jauh itu karena mikrofonnya dia juga sensitif terhadap suaranya dia. Selain mahal, settingannya memang dibikin seperti itu. Gitu. Meskipun mic kayak gini juga bisa kok disetting lebih sensitif, jadi lebih marahan gitu ya. Gampang marah, sensitif. Lebih ke gondok ya, tantrum. Iya kayak gitu. Suara kecil pun tuh kayak langsung nyaut. Kalau yang di atas Miss, kalau di atas biasanya dia bukan. Itu kadang juga kenyamanan yang megang juga. Oh, tergantung. Ini, kenyamanan. Tapi outputnya beda-beda nanti. Biasanya kalau yang nge-rap itu kan dia butuh mic-nya deket sama mulutnya untuk kejelasan kata-kata yang dia keluarkan gitu. Jadi cuwedek gini, nguene kesodok. Oh, benar. Gitu. Jadi gini. Benar. Masuk akal. Tergantung kebutuhan. Iya. Wow, ternyata banyak ya, memang harus dipelajari ya Miss ya. Betul. Berarti sekalinya misalnya nih, aku mau les di Miss Mercy. Iya. Betul. Itu minimal aku harus ngambil berapa lama sih Miss untuk akhirnya siap bernyanyi lebih baik gitu. Karena aku sistemnya coaching, jadi tergantung potensi yang sudah tergali seberapa. Jadi nge-coach itu atau sistem coaching itu untuk menggali potensi asli dari tiap murid. Jadi nggak sama, gitu. Mungkin teknik dasarnya sama, tapi untuk seberapa siap dia itu tiap anak beda-beda. Tapi biasanya kalau ready untuk perform 1 sampai 3 bulan. Les. Berapa kali pertemuan? Seminggu 4 sampai 8 kali. Seminggu 4 sampai 8 kali. Sebulan 4 sampai 8 kali. Iya, sehari les 2 kali ya. Iya, 1 hari ini punya siapa ya? Jadi kamu sabar menghadapi semua orang, kok sekarang nggak sabar menghadapi Miss? Iya. Keprok mic. Seminggu 8 kali tuh kan 7 hari. Yang 1 hari itu pinjam punya gimana? siapa? Sehari les 2 kali, Kak. Berarti 1 bulannya bisa ambil 4 kali. 4 sampai 8. Ya. Dan paling enggak ngambilnya 3 bulan gitu ya Miss ya, biar maksimal ya. Iya, itu untuk yang beginner atau yang dari gitu. ada kebutuhan perform. Tempatnya di mana sih Miss Mercy? Oh ya, kalau mau cari Miss Mercy aku mau dong di coaching sama Miss Mercy. Kayaknya aku kepingin belajar bernyanyi tapi aku malu. Kenapa? Malu nanti diguyu sama Miss Mercy. Aku orangnya kalau di kelas nggak guyuan. Tapi mengok-mengok. Nah kan, rodok keren ya, Rodok. coach itu rata-rata emang kayak kereng gitu. Iya. Tapi emang itu image gak sih? Miss atau Bukan, itu tuh banyak yang ngatain aku, ojo kereng-kereng Mercy kata gitu. Gak bisa, itu soalnya kita ngomongnya pakai mulut dan dengan volume yang kenceng. Sedangkan gini, misal muridnya nyanyi 1 kali, coach itu bisa bener 0 sampai 7 kali. Kadang sesabar-sabarnya aku kayak para biksu, ya kan. Kadang aku sudah belajar untuk lebih zen gitu ya. Tapi kalau muridku salah terus, putrek. Ya kan gitu. Pala, tak tung. Itu kalau mencari aku bisa aku ngajar kalau di sekolah musik itu di Harso Music School, di dekatnya di Batu. Oh, di Batu. Di Gereja Gembala Baik dekatnya situ. Dekatnya Spesial Sambel Omah Kitir. Iya. Nah, itu aku ngajar di situ. Atau kalau yang mau datang ke tempatku bisa di Pandanrejo, di depannya Balai Desa Pandanrejo. Tepatnya di Pandan Inn Guest House, bisa ke situ. Pandan Inn Guest Kalau House. kayak yang mau tanya-tanya dulu nih, ada nggak sih kayak
catch up-nya ke sosmed atau Bisa kemana ke gitu. @mercyvocalclass lagi develop konten ya, masih ada konten di highlight tapi di feed belum ada. Baik. Iya. Mercy Mercy Vocal Class. Mercy Vocal Class ya, pokoknya Betul. buat yang ini sih terutama untuk orang-orang, balik lagi ya, memang benar-benar yang awam ya Miss ya. Betul. Orang-orang awam yang kok aku kepingin bisa nyanyi untuk diriku sendiri dulu lah Miss. Betul, betul, Jadi betul. aku nyanyi tuh nggak malu-maluin diriku sendiri. Itu bisa banget langsung ke Miss Mercy karena memang Betul. Miss Mercy itu lebih mengarah ke mental kita dulu. Bagaimana Iya, kita betul. sebagai orang yang pengen belajar bernyanyi itu jadi lost gitu ya kalau Betul. nyanyi ya. Sama tergantung kebutuhan. Jadi kadang tiap orang kebutuhannya beda-beda. Ya. Antara anak kecil yang memang mau persiapan ikut lomba, atau ada yang mau persiapan untuk rekaman lagunya sendiri, atau mau kayak konsultasi tentang Miss ini enaknya laguku diapain ya, secara vokalnya ya itu boleh. Oke. Tanya-tanya dulu aja gitu. Kayaknya kita harus tele les gratis. di Kita kakak Mercy. berdua, Iya. kita nanti Nanti gosip terus. Nanti Aryo nggak usah dibilangin, tiba-tiba kita bisa Kita nyanyi. ya, tiba-tiba Iya, nanti iya. dia yang biasa nyanyi sama Evi Maria, Iya, ganti kita berdua, duo serigala. Iya sih. Duo nyambik langsung kita mengambil semua Yes. panggung. Of course. Terakhir nih, Coach Mercy. Pasti mau pesen ya? Enggak. Apa Ya? Pesen. Bentar dulu, sebelum itu, Miss inget nggak lagu pertama yang Miss bawain atau lagu yang paling dikenang banget sama Miss waktu perform di depan banyak orang? Lagu apa? Boleh dong dibawain sedikit, Miss? Yes. Yes, because vocal coach, you have to sing a song in front of us. Yes. Anjay. Oh my god. Iya, kalau pas kecil dulu aku suka banget lagu You Raise Me Up. Oh, why? Karena lebih ke maknanya gitu kan. Oke, You Raise Me Up. semangat aja ya, Wak. Iya, tapi kalau untuk beberapa tahun ini aku tuh lagi benar-benar menjiwai banget satu lagu yang ku pakai sebagai tema hidupku di 2025. Apa itu? Lagu berbahasa Prancis, La Vie en Rose. Artinya Nah. apa itu? Itu menceritakan apa itu? Hidup keping-pingan kayak bunga mawar gitu. Artinya kayak orang lagi jatuh cinta, orang lagi kayak seneng gitu. Sama siapa, Miss? Bukan. Oh, bukan. Lebih Dalam tepatnya kehidupan ini iya, kayak apapun harus yang penuh terjadi harus tetap happy. meromantisasi apapun gitu. Gemes. Boleh Betul. dinyanyiin sedikit dong, Mil? Boleh. La Vie en Rose. La Vie en- kalau Prancisnya La Vie en Rose. La Vie en Rose. Tak tekuk loh. Ayo. Ya dikit ya. Quand elle me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, pas de bonheur, dolce que de la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit là, juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors ce sont sur moi la vie en rose. Kita kayak Ratatouille. kita kayak minum di sebelah Lek Como. Iya. Tapi ini Lek Berantas. Wah dong, Ratatouille. Ratu tuh ya. Asam jasa. Kuloso. Enak banget, Miss. Terima kasih. Sangat bahasa bisa ya kalau mau belajar Miss, aku tiba-tiba kepengen Bisa. anu Iya. lagu Bollywood gitu bisa. Boleh, Bollywood boleh. Ih enak banget. Banget. Kayaknya kita harus Kayak- kita harus diam-diam, Zoom, kita harus tiba-tiba menganu- apa nanti kita harus berlatih di coach. gini Miss. Diam-diam. Iya. Boleh nggak sih kapan-kapan nanti kita jalan-jalan ke tempatnya Miss waktu ada Oh ya coaching nanti gitu? nanti kita Boleh, boleh. belajar sekalian nih coaching klinik Kamu sama mesti minta yang coach Mary. gratisan kalau kamu. Gak apa-apa, di tempatku ngajar di sekolah musik aja, lebih proper. Iya, boleh, Ah, ya boleh. boleh. Biar tahu Yeay. gitu bagaimana caranya
Miss Mercy menempa mental para anak-anak untuk belajar bernyanyi. Benul. Miss Mercy Oh iya, kalau yang memang pengen tak datengin ke rumahnya juga bisa. Aku home visit, ya home visit coaching bisa. Private bisa ya. Bisa. Terus pokoknya cek di Instagramnya dari Miss Mercy dulu. Miss Mercy terakhir pesan apa yang mau disampaikan oleh Sobat Selai semuanya? Yang mau belajar nih apa? Silakan. Iya, tetaplah belajar apapun yang terjadi. Tetaplah menyanyi apapun yang terjadi. Karena menyanyi yang pertama paling penting itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri. That's the thing. Ingat Aku habis kata ini pulang mau karaokean fix. Ingat kata Baskara. Temukan Temukan suaramu. suaramu. Aku habis ini mau karaokean fix. Fix mau cari sound yang enak. Terima kasih. Terima kasih, Tunggu kita Messi. jalan-jalan nanti ya. Atau Kita nanti cuma mungkin mau Miss Mercy belajar. harus datang ke sini lagi sama Yes. murid-muridnya. Boleh, boleh. Terima kasih juga untuk Sobat Selai yang sudah nonton Selai Show edisi hari ini. Semoga kamu-kamu semua yang minder nih suara kok jelek banget. Tidak, kata Miss Mercy semuanya tuh bisa bernyanyi asalkan kita tahu tekniknya. Jadi kita akan Pamit. bertemu di next episode dengan bintang tamu yang Wassalamualaikum warahmatullahi